Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika, mahasiswa dari Universitas Maritim Raja Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu. Baik, di sini saya akan menyampaikan kepada teman-teman semua tentang perbedaan hermeneutik dan semiotika serta contoh analisisnya. Mari kita simak secara bersama-sama. Metode hermeneutik awalnya merupakan metode interpretasi terhadap teks-teks suci yang kebanyakan ada pada kitab suci. Semiotika lebih banyak digunakan dalam studi kultural atau budaya. Sekilas dari sisi kegunaannya untuk analisis sebuah teks, hermeneutika terlihat lebih mirip dengan semiotika. Namun ada karakteristik khusus dari hermeneutik yang membedakan dari semiotika, yaitu kekuatan subjektivitas penafsirannya. Semiotika berbeda dari hermeneutik, memiliki penekanan pada sisi diakronik dan sinkronik teks. Hermeneutik itu menurut saya akurasinya mengandalkan pada ketajaman kemampuannya serta bagaimana ia bisa secara tulus menginterpretasi sesuatu. Tafsir hermeneutik bisa kita lihat kualitasnya dalam masyarakat kita, seperti bagaimana pengakuan seorang pembunuh atau psikopat tentang apa yang ditafsirkannya mengenai kematian. Di miris psikologis transformatif, kita bisa melihat banyak tafsir-tafsir hermeneutis, terutama berkaitan dengan agama, terutama di sisi sejumlah tulisan dari bab Islam yang selalu rutin di-forward ke miris psikologi. Analisis hermeneutika puisi Biji, karya Abdul Wahid B.S. Biji cinta yang dipatuk oleh burung itu terjatuh di sebuah taman. Ketika kau, aku saling pandang lama-lama. Setelah pencarian bertahun-tahun lewati lembah dan gurun, akhirnya kau, aku, kejatuhan lagi biji cinta itu. Bertemu di sini, di sebuah taman lain, biji cinta itu lekas-lekas mengubah dirinya menjadi sebatang pohon yang disuburkan oleh musim hujan. Napas kau, aku yang gemuruh. Ketika terik matahari pohon itu memberi kesejukan, ketika hujan setidaknya ia menjadikan kau, aku lapuk. Ketika malam purnama, ia memberi ruang bercinta. Kau, aku, lupa siapa pemilik taman ini. Dalam puisi ini ditemukan tarik ulur waktu dalam puisi. Seperti kisah Adam Hawa, lupa diri karena cinta, lantas diturunkan ke bumi untuk bersusah payah karena cinta pula. Sementara itu, dalam puisi ini mengilustrasikan cinta tersebut dari akibat menuju sebab, mengajak pembaca untuk berpikir dan mencicipi dari sudut terbalik sebuah teguran cinta, yang sesungguhnya teguran itu juga bagian ujian cinta itu sendiri. Dari biji menjadi sebatang pohon, dari sebatang pohon memberi ruang untuk bercinta. Dari pohon itu pastilah kelak kembali biji. Tapi kenapa harus biji terlebih dahulu? Biji di sini terlihat bukanlah buah kuldi yang biasanya menjadi objek bahasan dalam kisah Adam Hawa. Meski di puisi ini tidak disebutkan nama Adam Hawa, tetapi ceritanya mempunyai alur yang akan membawa siapa saja berpikir demikian. Pada bagian akhir puisi disebut, kau, aku lupa siapa pemilik taman ini. Lebih mirip ketika seseorang mengingatkan saya ketika harus bertata krama berada di rumah orang. Dan sepertinya baris ini mengajak kita untuk sadar dan tahu sikap sebagai seorang tamu. Jika diasumsikan taman adalah dunia, maka tamu itu adalah kita sebagai manusia. Dan kata lupa bisa jadi peringatan untuk bersyukur, yang ketika manusia bersyukur maka ia adalah orang yang tahu diri. Dan yang paling menarik di sini sebenarnya kata biji. Kenapa biji yang menjadi judul, sedangkan judul biasanya esensi yang membuka makna isi puisi. Biji dalam puisi di sini ternyata tak sekedar biji dan bukan buah kuldi. Biji di sini ketika hubungan dengan cinta, bisa jadi itu adalah sebuah benih cinta, sesuatu yang awalnya kecil dan belum memiliki makna berarti, tetapi sepasang kekasih menyuburkannya atau disuburkan oleh musim hujan dan napas kau, aku yang gemuruh. Sehingga biji yang seperti titik jika dipandang dari jauh menjadi sebuah perjalanan awal
menjadi pohon yang memberi sejuk kepada sepasang kekasih itu. Berikut ini contoh analisis semiotika pada sebuah puisi. Analisis puisi yang berjudul Di Masjid, karya Hairil Anwar. Di masjid, kuseru saja dia sehingga datang juga. Kami pun bermuka-muka. Seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada. Segala daya memadamkannya. Bersimpuh peluh diri tak bisa diperkuda. Ini ruang, gelanggang kami berperang. Binasa membinasakan, satu menista, lain gila. Mursal Einstein dalam bukunya Memahami Puisi dengan Kajian Semiotik memberikan petunjuk bahwa langkah pertama dalam memahami puisi adalah dengan memahami judulnya. Ikon masjid misalnya dikaitkan dengan citra sebagaimana masjid merupakan tempat di mana hamba melakukan interaksi dengan Tuhannya. Pada khususnya, dalam sajak Di Masjid karya Hairil Anwar merupakan ungkapan perasaan yang diungkapkan oleh penyair. Puisi itu dapat dianalisis sebagai berikut. Di masjid sebagai tempat beribadah orang-orang muslim, pengarang melakukan ibadah dan saat-saat tersebut dia berdoa dan menyebut Tuhannya. Kemudian dia merasakan kedatangan rahmat Tuhan menghampirinya. Hal tersebut digambarkan oleh pengarang pada bait kuseru saja dia sehingga datang juga. Pada bait kedua kami pun bermuka-muka menggambarkan seseorang yang sedang melakukan ibadah di masjid tersebut, merasakan Tuhan seakan-akan berada di hadapannya. Pada bait selanjutnya, seterusnya ia bernyala-nyala dalam dada, segala daya memadamkannya. Bersimpuh peluh diri tak bisa diperkuda. Dalam bait ini menggambarkan kehadiran Tuhan yang ada pada seorang hamba hingga dalam hati hamba tersebut, bahkan kehadiran Tuhan yang sangat kuat hingga tak satu pun yang dapat menghalangi. Sehingga hamba tersebut lemah, terkulai dan tak mampu untuk melawan kekuatan Tuhan. Pada bait ini, ruang atau gelanggang, kami pun berperang. Hal ini mengungkapkan bahwa kata ini ruang merujuk pada atau kembali pada judul yaitu masjid. Pada gelanggang yang dalam artian umum gelanggang adalah tempat pertarungan. Tapi dalam puisi ini diartikan sebagai tempat bertemu dan mengadunya seorang hamba kepada Tuhannya. Sedangkan pada bait terakhir, binasa membinasakan, satu menista, lain gila. Pemilihan diksi yang berupa binasa membinasakan memberikan gambaran berupa seperti perseteruan yang dahsyat sehingga di akhir disebutkan satu menista lain gila. Satu menista ini menggambarkan Tuhan yang menyalahkan, pemikiran hamba yang menyimpang dan karena mendapat penistaan dari Tuhan. Hamba merasakan rasa bersalah yang amat dalam sehingga membuat dia tertekan dalam kesalahan yang mendalam dan menjadi frustasi. Jadi di sini dapat kita pahami bersama teori hermeneutika tidak hanya dipakai dalam bidang sastra saja, ya, dalam bidang sastra maksudnya dalam bidang bahasa Indonesia, melainkan dalam bidang ilmu-ilmu yang lain, diantaranya teologi dan filsafat. Definisi hermeneutika terus berkembang secara luas. Hermeneutika diartikan sebagai penafsiran, metodologi, filologi, pemahaman bahasa, landasan metodologis, pemahaman eksistensial, dan sistem penafsiran. Sedangkan teori semiotik muncul dari ketidakpuasan terhadap pendekatan struktural yang hanya terbatas pada aspek kajian intrinsik saja. Teori semiotik mempunyai kekuatan dan kelebihan utama dalam membedah karya sastra secara mendalam karena lebih menyempurnakan teori-teori lain seperti struktural, sosiologi, dan lain-lain. Kemudian analisisnya itu lebih spesifik dan komprehensif, memberikan pemahaman makna dan simbolik baru dalam membaca sebuah karya sastra. Sekian yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua tentang perbedaan antara hermeneutik dan semiotika. Terlebih terkurang saya mohon maaf kepada teman-teman. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.